Nah, pada hari ini sebelum mulai pembelajaran kita akan beribadah singkat terlebih dahulu. Kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Pelangi Kasih. Tahu semua kan? Tahu. Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini? Kita nyanyikan sama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasihnya. Baik, Angel mimpin doa ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar, berkatilah kami dan juga berkati guru kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami pembelajaran kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau mengabsen dulu ya. Yoi. Sekarang pasir Ibu. Ada Bu. Lydia Neti Perapane. Hadir Bu. Asri Dardia Siregar. Hadir Bu. Sitohang Angelina. Hadir Bu. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah Allah tetap bekerja. Nah, tujuan pembelajaran kita belajar Allah tetap bekerja pada materi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan bahwa Allah tetap bekerja dalam segala situasi dengan benar melalui gambar. Yang kedua adalah siswa mampu menyadari peran Allah dalam hidup orang beriman dan berpengalaman. Yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan makna Allah tetap bekerja. Nah, adik-adik semua, siapa yang tahu apa artinya Allah tetap bekerja? Coba. Ada yang tahu? Saya Bu. Coba. Allah tetap bekerja itu kan Bu, maksudnya Tuhan itu masih memberikan kita kehidupan, nafas kehidupan, terus masih memberikan kita rezeki gitu Bu, masih merawat dan menjaga kita. Iya. Nah, benar sekali ya. Makna Allah tetap bekerja. Artinya Allah tetap melengkapi kehidupan kita dengan baik, seperti itu. Allah selalu ada dalam segala situasi maupun kondisi kita, dalam senang maupun duka. Nah, Ibu ada cerita tentang petani dan kudanya. Ibu akan membacakan bagi kita semua ya. Seorang petani memiliki seekor kuda yang sangat bagus. Suatu hari, seorang saudagar kaya menawar kuda itu dengan harga yang sangat mahal. Tetapi petani itu tidak mau menjualnya. Seminggu kemudian, kuda itu tidak pulang dari kandangnya. Para tetangga kembali berkata, "Nah, sekarang sudah hilang, pasti ada yang mencurinya. Coba kemarin kamu menjualnya dapat untung besar." Petani itu menjawab, "Untung atau rugi siapa yang tahu." Nah, beberapa hari kemudian ternyata
kembali. Kuda itu kembali dan membawa 10 kuda liar bersamanya. Tetangganya pun berkata, "Ah, kamu sungguh beruntung, ternyata kudamu tidak hilang, bahkan ia menambahkan 10 kuda lagi bagimu." Kembali petani itu menjawab, "Untung atau rugi, siapa yang tahu." Keesokan harinya, anak petani laki-laki itu berusaha menjinakkan 10 kuda tersebut. Tetapi ketika sedang menunggang salah satu kuda itu, ia terjatuh dan kakinya patah. Dan tetangganya pun berkata pula, "Ternyata bertambahnya 10 ekor kudamu bukan anugerah buatmu." Tetapi petani itu berkata, "Jangan bicara seperti itu. Musibah atau anugerah siapa yang tahu." Beberapa waktu kemudian, negeri itu terlibat perang dengan negara lain. Semua pemuda di kampung itu terkena wajib militer untuk maju ke medan perang. Hanya anak petani yang terluka itu yang lolos dari wajib militer. Nah, hikmah dari cerita petani dan kudanya ini adalah apa yang tampaknya sebagai ujung jalan kadang hanya sebuah belokan, masih ada jalan selanjutnya. Begitu juga dengan peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita, biasanya akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa lainnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membagi kalian bagi dua kelompok. Nanti Ibu akan menunjukkan gambar dan kalian akan mendiskusikan apa makna di balik gambar tersebut. Kelompok 1 ada anggotanya Asri dan Lydia. Kelompok 2 Sito Angelina dan Skara Pasaribu. Ya. Ataupun makna dari gambar ini. Yang ini, gimana gambarnya? Kelompok 1 ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar di mana dalam situasi corona sekarang terdapat situasi duka, yaitu salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Nanti kalian deskripsikan apa makna di balik itu semua, seperti itu ya. Nah, gambar yang kedua untuk kelompok 2 ini adalah gambar yang akan kalian diskusikan, di mana ada ibadah di dalam gereja dengan menjaga jarak. Nanti kalian deskripsikan apa makna dari di balik situasi tersebut, seperti itu. Ibu beri kalian untuk diskusi 10 menit. Oke? Ya, Bu. Baik, karena waktunya telah cukup, udah selesai kan didiskusikan semuanya? Sudah, Bu. Nah, bagi kelompok 1 silahkan untuk maju ke depan dan memaparkan apa hasil dari diskusi kalian setelah melihat gambar nomor 1. Silahkan. Baiklah, pendapat kelompok kami mengenai gambar yang telah ditunjukkan tadi, yaitu pada situasi COVID-19 ada keluarga yang meninggal, tapi pada saat itu Allah juga turut bekerja, di mana ketika keluarganya meninggal, keluarga diberi ketabahan, kesabaran untuk melanjutkan hidupnya. Makna dari Allah turut bekerja juga untuk orang yang meninggal pada masa COVID-19 ini, ternyata dia meninggalnya tidak karena COVID, sehingga juga keluarga-keluarganya bisa melihat dia ketika meninggal, bisa mengantarkan dia ke kuburannya. Demikian pendapat dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, seperti apa yang dikatakan kelompok 1 tadi kan? Nanti di akhir kan? Iya, dia kan. Kelompok 2 lagi. Baik, bagi kelompok 2 dipersilakan untuk ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Ayo, Oke, silakan memaparkan. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dengan gambar di sebuah gereja yang melakukan ibadah dengan social distancing. Nah, di sini maknanya yaitu bahwa kita tahu gereja-gereja sudah dibuka secara umum, namun tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satunya memakai masker dan juga social distancing. Nah, di sini bisa kita ambil maknanya yaitu Tuhan tetap bekerja untuk pelayanan termasuk di dalam gereja, seperti itu. Nah, kita harus bersyukur karena kita masih bisa melakukan ibadah, beribadah di gereja, tidak lagi di rumah masing-masing, tetapi selalu mematuhi protokol yang sudah berlaku.
Demikian pemaparan dari kami. Baik, silakan. Terima kasih pada kelompok 2. Nah, kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini adalah di mana dalam setiap gambar itu ada memiliki kesamaan, yaitu Allah tetap bekerja dalam situasi dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang kan ada pandemi COVID-19 kan? Ya, Oh iya. Jadi di balik itu semua Allah terus bekerja dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, anak-anak silakan membuka Alkitabnya dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita akan membacanya secara responsoria yang dimulai dari ayat yang ke-7. Lydia, silakan baca ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocor aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sarah? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Angel? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Asri? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Baik, surat ini ditulis oleh Paulus, dan yang pada saat itu Paulus menerima banyak cobaan dari Tuhan seperti itu. Dia pergi ke suatu daerah di mana dia memberitakan Injil atau firman Tuhan di sana, dan dia dihakimi. Dia dihakimi di sana dan dia disuruh untuk pergi ke Roma untuk menemui kaisar. Tetapi pada saat perjalanan ke sana, dia pada saat di tengah perjalanan kapal Paulus tersebut mengalami goncangan badai. Nah, pada saat badai itu kapten dari kapal ini mengatakan, "Mana Tuhan, mana mujizat yang kau katakan?" Terus Paulus mengatakan bahwa, "Tenang saja, percaya saja, Tuhanku telah mengatakan kepadaku bahwa kita akan selamat." Katanya seperti itu kan. Mereka selamat dari karam kapal tersebut. Nah, dari cerita Paulus tersebut, dia menulis atau mengatakan bahwa pada ayat yang 10 dikatakan, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Nah, bisa dibayangkan bukan betapa beratnya pelayanan Paulus, akan tetapi ia tidak pernah putus asa dan kehilangan semangat dalam menjalankan pelayanan Tuhan dan perintah dari Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dalam segala sesuatu itu artinya dalam suka maupun duka kita selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus akan selalu berada di samping kita, dan bahwa Tuhan Yesus selalu mendampingi kita dalam segala situasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk mengasihi Tuhan. Bentuk-bentuk mengasihi Tuhan adalah, yang pertama adalah mengingat Tuhan dalam segala situasi yang kita terjadi. Dalam suka kita harus mengingat Tuhan. Dalam situasi duka juga kita harus mengingat Tuhan. Yang kedua adalah menghargai pemberian Tuhan kepada kita. Tuhan kepada kita, contohnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan pemberian Tuhan kepada kita? Nafas kehidupan, Terus apa lagi? kesehatan, Bu. Ya, lanjut. Apa lagi? Panjang mau Bu. Apa lagi? Diberikan pacar Bu. Diberikan pacar. Diberikannya adalah Sahabat, Bu. sahabat. Terus Tuhan memberikan kita
kesempatan bersekolah. Kita bertemu dengan teman-teman kita, belajar di sini ya kan. Dan juga talenta kita. Siapa di sini yang pandai nyanyi? Lydia, Bu. Nah, Lydia harus memanfaatkan dan menghargai pemberian Tuhan itu, seperti dia harus bernyanyi untuk memuji Tuhan. Dan juga siapa di sini yang pandai bermusik? Lydia juga. Iya, Bu. Iya. Asri. Asri. Iya, memanfaatkan talenta itu untuk memuji Tuhan. Yang selanjutnya adalah berusaha menyenangkan Tuhan dengan cara rajin beribadah dan juga rajin membantu Orang tua. Nah, jika melakukan itu semua, maka Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang setia kepada Tuhan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menutupnya dengan doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat segala pernyataan yang Bapak berikan kepada kami hingga pada saat hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami telah belajar tentang bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Kiranya Bapak yang turut bekerja dalam kehidupan kami dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu mau pamit. Terima kasih. Shalom. Shalom.